Perkenalkan, nama saya Jusiko Awa. Saya akan mempresentasikan laporan keuangan dari PT Matahari Department Store. Nah, yang pertama itu ada aset. Aset mengalami penurunan sebesar 203, sekian miliar atau 4% dengan rasio 0,96. Ini menunjukkan sedikit pelemahan dalam total kekayaan perusahaan. Yang berikutnya aset lancar. Aset lancar juga turun sebesar 265, sekian miliar dengan rasio 0,91. Nah, kalau ini mengindikasikan berkurangnya likuiditas dalam jangka pendek yang dapat berdampak pada kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban lancarnya. Berikutnya ada kas dan setara kas. Di sini juga mengalami penurunan sebesar 11, sekian miliar atau persentasenya 0,98% dengan rasio 0,99. Penurunan ini relatif kecil, menunjukkan perusahaan masih memiliki cadangan kas yang stabil. Nah, berikutnya ada piutang. Piutang juga turun signifikan sebesar 40, sekian miliar atau 9,80% dengan rasio 0,90. Nah, kalau ini bisa menjadi sinyal bahwa perusahaan mengalami kendala dalam penagihan piutang atau terjadi penurunan penjualan kredit. Berikutnya persediaan. Persediaan juga turun sebesar 192, sekian miliar atau persentasenya 14,89% dengan rasio 0,85. Penurunan ini dapat disebabkan oleh efisiensi dalam pengelolaan persediaan atau penurunannya permintaan terhadap produk perusahaan. Berikutnya ada aset tidak lancar. Kalau aset tidak lancar ini naik sebesar 62, sekian miliar atau persentasenya 3,07 dengan rasio 1,3. Menunjukkan adanya investasi dalam aset jangka panjang. Berikutnya ada aset tetap. Aset tetap meningkat 184, sekian miliar atau persentasenya 14,74% dengan rasio 1,15. Ini menunjukkan perusahaan melakukan investasi dalam aset tetap yang bisa berupa ekspansi atau peremajaan aset. Nah, berikutnya ada kewajiban. Kalau kewajiban turun 134, sekian miliar atau persentasenya 4,17 dengan rasio 0,96. Nah, kalau yang ini mengindikasikan perusahaan berhasil mengurangi beban utangnya. Berikutnya kewajiban lancar. Kewajiban lancar menurun sebesar 141, sekian miliar atau persentasenya 5,18% dengan rasio 0,95. Ini menunjukkan perbaikan dalam struktur modal jangka pendek perusahaan. Berikutnya ada utang usaha. Nah, utang usaha turun sebesar 227, sekian miliar atau persennya 13,40% dengan rasio 0,87. Ini bisa berarti perusahaan membayar lebih banyak utangnya atau menurunnya volume transaksi dengan pemasok. Berikutnya utang jangka pendek. Utang jangka pendek menghilang sepenuhnya atau 100%. Menunjukkan perusahaan ini telah melunasi semua kewajiban jangka pendeknya. Berikutnya kewajiban tidak lancar. Kewajiban tidak lancar naik sebesar 7, sekian miliar atau persentasenya 1,60 dengan rasio
Ini bisa disebabkan oleh peningkatan utang jangka panjang atau kewajiban yang lain yang baru muncul. Berikutnya utang jangka panjang. Nah, utang jangka panjang tidak mengalami perubahan. Nah, yang terakhir ini ada ekuitas. Kalau ekuitas turun sebesar 69 miliar, sekian miliar atau persentasenya 3,81% dengan rasio 0,96. Ini bisa berarti adanya distribusi dividen, rugi selisih kurs, atau faktor lain yang mengurangi nilai ekuitas perusahaan. Nah, kesimpulannya, secara umum perusahaan mengalami penurunan aset dan kewajiban, tetapi lebih besar pada aset lancar dan utang usaha. Sementara itu, aset tetap meningkat, yang menunjukkan adanya investasi jangka panjang. Penurunan kewajiban jangka pendek adalah pertanda baik. Tetapi turunnya ekuitas bisa menjadi perhatian tergantung pada penyebabnya. Nah, perusahaan tampaknya sedang melakukan perbaikan struktur keuangan dengan mengurangi utang dan berinvestasi dalam aset. Sekian dari saya, terima kasih.